Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kembali lagi bersama saya Pastor Glenna Tuheru dan masih dalam program Bible and Coffee. Haleluya. Kita terlebih dahulu mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, dan kita percaya hal-hal dahsyat, hal-hal luar biasa akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita melakukan segala sesuatu yang akan kita kerjakan sepanjang hari ini, kita kembali datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kasih karunia Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur sebab kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan. Karena itu pagi hari ini kami mengucapkan berkat di dalam nama Yesus, sehingga di hari ini kami akan melihat lawatan Tuhan. Di hari ini kami akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan atas kehidupan masing-masing kami. Bapa, bicara bagi masing-masing kami ucapkan berkat sehingga firman termaterai dalam hati kami dan hidup kami, memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya mau kita belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam Lukas pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16. Lukas 17 ayat 15 dan 16. Alkitab bilang begini, seseorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Jadi suatu kali Yesus dalam perjalanan ketemu 10 orang kusta yang minta kesembuhan terhadap Yesus. Dan ketika Yesus bilang, tampakkan dirimu, pergilah kepada imam dan tunjukkan dirimu, dalam perjalanan mereka menjadi sembuh. Namun apa yang terjadi? Satu di antara 10 orang kusta datang kembali, berbalik kepada Tuhan dan memuji Tuhan. Lalu Alkitab katakan, lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang ini adalah orang Samaria. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita menyadari bahwa sungguh Tuhan selalu teramat baik dalam kehidupan kita. Kita mengerti betul apa yang sudah kita pernah alami, apa yang sudah pernah kita hadapi, dan Tuhan tolong, Tuhan bela, Tuhan sertai saudara dan saya, sehingga kalau kita boleh ada di hari ini, semua karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Dan apa yang kita pelajari dari peristiwa ini? Kita belajar bahwa kita harus datang tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, either doa kita belum dijawab, permasalahan kita belum ada jalan keluar, dan belum kita lihat jawaban-jawaban doa dalam hidup kita, bukan berarti kita tidak lagi datang kepada Tuhan. Disinilah kita diuji. Apakah kita tetap setia ketika kita sudah mengalami mujizat Tuhan? Apakah kita tetap setia ketika kita sudah melihat pertolongan Tuhan? Apakah kita tetap setia beribadah kepada Tuhan, mencari Tuhan, belajar firman Tuhan ketika kita sudah dijawab doa-doa kita oleh Tuhan? Atau kita justru pergi meninggalkan Tuhan? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, 9 orang kusta ini tidak berbalik kepada Yesus. Tapi satu orang ini, yakni orang Samaria ini, datang kepada Tuhan. Dia, Alkitab katakan, memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus. Jangan sampai hidup kita hanya ketika ada masalah. Jangan sampai hidup kita ketika hanya perlu pertolongan Tuhan. Jangan sampai hanya ketika kita memerlukan kuasa Tuhan, memerlukan mujizat, memerlukan kesembuhan, baru kita ngemis ke Tuhan. Dan ketika Tuhan tolong kita, Tuhan bela kita, Tuhan selamatkan hidup kita, justru kita pergi menghilang dari Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kesetiaan kita akan diuji bukan pada saat ketika kita susah. Kesetiaan kita diuji ketika kita semua sedang ada dalam keadaan baik. Disitulah kita diuji. Apakah engkau tetap mencari Tuhan? Bukan karena ketika engkau sedang memerlukan sesuatu, namun ketika sedang engkau tidak memerlukan sesuatu pun, engkau tetap datang bersyukur kepada Tuhan. Dan hari ini kita belajar, biarlah firman Tuhan tentang 10 orang kusta dan satu yang berbalik kepada memuji Tuhan menjadi sebuah pembelajaran dalam hidup kita. Bahwa apapun yang terjadi, ketika Tuhan sudah tolong saya,
Ketika Tuhan sudah menyelamatkan hidup saya, ketika Tuhan sudah memulihkan rumah tangga saya, maka saya tetap akan mau mencari Tuhan. Ketika Tuhan sudah membela saya, Tuhan sudah memulihkan perekonomian saya, ketika Tuhan sudah memulihkan anak-anak saya, maka saya tetap mau setia beribadah kepada Tuhan. Saudaraku, jangan hanya cari Tuhan ketika engkau perlu terhadap Tuhan. Jangan hanya cari Tuhan ketika engkau memang membutuhkan Tuhan. Carilah Dia setiap saat. Ketika engkau susah, ketika engkau senang, ketika engkau sedang duka, ketika engkau sedang suka, carilah Tuhan. Kita mencari Tuhan karena kita tahu kita sudah diselamatkan. Kita mencari Tuhan karena kita tahu dari Tuhanlah kita menerima hidup kita. Biarlah perenungan firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita. Jangan hanya cari Tuhan ketika semua keadaan susah, tapi tetaplah cari Tuhan. Tetaplah setia ketika semua keadaan menjadi baik. Kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami diingatkan dan kami bersyukur karena selama ini kami masih diberikan kepercayaan untuk datang kembali kepada Tuhan. Kami berterima kasih sehingga kami tahu betul apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami tetap mau belajar setia. Kami tetap mau belajar mencari Tuhan. Kami tetap mau belajar untuk ikut Tuhan. Apapun yang terjadi, baik ketika Tuhan memulihkan kami, ketika kami sedang ada dalam pergumulan, kami tetap mau mencari Tuhan. Tuhan tolong kami, sehingga ketika apapun yang terjadi dalam hidup kami, ada atau tidak ada masalah, ini kami datang beribadah kepada Tuhan. Ini kami datang memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah firman-Mu pagi hari ini mengingatkan kami untuk kami selalu setia. Ketika ada suka maupun duka, ada senang maupun keadaan tidak senang, kami mau tetap terus mencari Tuhan. Sebab daripada Tuhanlah kami menerima segala yang baik. Sebab Tuhan terlebih dahulu menyelamatkan kami. Allah materaikan firman-Mu dalam hati kami, sehingga langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita. Tuhan Yesus memberkati.